Duta Kabupaten Badung untuk dapat memasuki panggung.
Hadirin, terimalah salam hormat dari Seniman Muda Badung, Duta Kabupaten Badung. Gelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi dengan judul Pasir Ukir. Pasir dan Ukir adalah kisah tentang dua anak kembar yang lahir dari cahaya Ibu Pertiwi. Pasir dari lautan dan ukir dari gunung yang tumbuh terpisah tanpa mengetahui ikatan darah di antara mereka. Ketika kerakusan manusia mengoyak tatanan alam, menyebabkan bencana dan kepunahan, keduanya dipertemukan oleh takdir untuk mengemban dharma pemulihan semesta. Dalam semangat jagat kirti, ajaran luhur untuk memuliakan dan menjaga keseimbangan alam semesta, mereka bersama menanam harapan baru melalui reboisasi, konservasi air, dan edukasi ekologi. Kisah ini menggugah kesadaran bahwa bumi bukan untuk dieksploitasi, tetapi dijaga dengan cinta agar generasi mendatang mewarisi bukan kehancuran, melainkan kehidupan yang harmoni. Muda Badung dengan judul Pasir Ukir. Selamat menyaksikan. Hancur bukan karena gempa atau meteor dari langit, melainkan karena limbah yang dulu dianggap tidak membahayakan kini menelan segalanya. Sebuah lembah purba yang telah lama tersembunyi di balik kabut dan legenda. Perlahan muncul seberkas cahaya hangat
dan berdenyut dalam irama yang menenangkan. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun membelah langit yang gelap, menyinari wajah-wajah dan membasuh hati yang mulai membatu. Bermenung di tengah alam yang sedang muram. Hingga tiba-tiba dua cahaya indah menghampiri. Kepala suku mulai memahami bahwa sang ibu tengah memohon pertolongan, meminta agar bumi diselamatkan dari keserakahan dan kelalaian. Namun arah dan tujuan cahaya itu masih menjadi teka-teki. Hingga pada akhirnya cahaya itu perlahan membentuk sesosok manusia yang anggun, bersahaja, dan memancarkan aura yang sukar untuk dijelaskan. Tak seorang pun tahu dari mana ia berasal, seolah-olah ia lahir dari cahaya itu sendiri. Sosok yang berdiri di hadapannya, ia diam namun penuh mati, membawa hawa yang membuat seisi alam ikut terdiam. Namun yang masih jadi pertanyaan besar dalam benak kepala suku, siapakah dia? Utusan langit? Bayangan masa lalu? Atau harapan terakhir dari ibu pertiwi yang merintih? Dia bernama Pasir dan Ukir. Dua nama dalam satu jiwa, dua wujud dalam satu kesadaran. Pasir mendiami lautan, sedangkan Ukir mendiami pegunungan. Kini akan kuceritakan di negeri Tampayan, tepatnya di lautan yang indah, tempat kisah ini bermula dan takdir mulai menampakkan jalan.
Sementara para nelayan mengayuh perahunya ke cakrawala, seolah berbicara dengan laut yang mereka anggap sebagai sahabat.
dengan lautan, seperti mengetahui dan memahami dedaknya. Inilah bukti bahwa ia bukanlah anak biasa. Si pasir adalah anak yang istimewa. Ia merupakan pilihan Allah, titisan dari kekuatan Samudra. Menyelam menelusuri dasar samudra, ia tak sekedar jatuh, ia meluncur perlahan seperti mimpi yang terbuang oleh arus yang di sekelilingnya bayangan biru kebunguan menari dalam visu. Di permukaan perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan lembut dari kedalaman. Rahasia purba yang belum terungkap. Samudra bukan hanya sekedar tentang air, tetapi dunia lain yang menyimpan dongeng, keajaiban, dan misteri yang tak pernah habis untuk digali. Semua ikan yang berenang di lautan itu indah dan bebas seperti yang dibayangkan. Di balik gemerlapnya karang dan tarian ombak, tersembunyi kenyataan yang memilukan. Banyak dari mereka yang terjerat, tercekik, bahkan terluka oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Si pasir dengan hati yang berkecamuk, ia tahu seolah lautan kini tidak lagi seperti dahulu. Dengan mata penuh kepedulian, ia melihat
sosok ikan besar. Tangannya yang kecil, namun hatinya luas seolah lautan mengalir di dalam jiwanya. Satu persatu, sampah-sampah itu berhasil dilepaskan dari jeratan. Melihat ketulusan itu, laut pun berbisik kepada dasarnya yang paling dalam. Sebutir mutiara. Mutiara itu nampak bercahaya, berkilauan dan penuh makna. Ini bukanlah sekedar hadiah. Ini adalah kunci untuk membuka jalan perubahan. Bisiknya secara perlahan. Cahaya mutiara itu dalam benaknya terdapat kesadaran baru bahwa penyelamatan akan dimulai. Negeri yang di mana ketika malam mulai menutup langit dengan selimut dan kelamnya malam bercampur cahaya buatan, sebuah kota menyala seperti rasi bintang yang jatuh ke bumi. Dampaya juga terdapat kota. Kota itu tak mengenal kata tidur. Detaknya terus berdentum seperti jantung raksasa yang tak pernah lelah. Di sinilah teknologi menjelma sebagai dewa baru. Layar-layar raksasa memadukan wajah-wajah yang sangat sempurna. Masyarakat di kota ini begitu maju dalam segala hal. Mereka punya pengetahuan yang luas, sistem transportasi yang tanpa supir, dan tentu saja kopi dari mesin pintar yang tahu kapan seseorang sedang patah hati. Begitulah jatuhnya kota di negeri Kampaya.
itu semua, kota ini juga punya sisi lain. Sisi yang bangkit ketika matahari tenggelam, sisi yang bangkit ketika malam datang, dan sepenuhnya berlindung dalam dunia malam. memanggil Ukir untuk kembali pada suatu yang ia nyaris dilupakan
menanyakan kepada Ukir bahwa si pohon, si burung, dan binatang lainnya yang dulu hidup sangat harmonis, sungguh-sungguh merindukan keberadaan si Ukir. Nikmatnya hutan tersebut. Roda-roda besi yang suaranya
Yang dirasakan Ukir pasti sama yang kita rasakan. Sangat sedih karena baru saja Ukir dapat merasakan dunia yang baru saja ia kenali kembali. Mata Ukir memburam oleh asap dan air mata. Hutan yang tadinya bernyanyi kini menangis dalam diam. Dalam keheningan yang menggantung di antara serpihan daun hangus dan tanah terbakar, Ukir terduduk bersimpu melihat perlakuan para pembawa hutan. Tiba-tiba muncullah seekor monyet seperti utusan dari dunia yang lebih tua. Di tangannya menggenggam sebilah tongkat kayu dan dengan tenang menghampiri Ukir serta memberi tongkat itu tanpa sepatah kata pun. Kepala suku yang menyaksikan tak bergeming melihat tongkat yang ia rasakan sama seperti apa yang dia rasakan dulu. Sorot mata kepala suku membeku, namun hatinya bergemuruh seperti ada sesuatu dalam tongkat itu. Ya, yang benar, sesuatu yang telah lama ia kubur bersama cerita lama yang nyaris dilupakan. Mungkin ini saatnya, bising kepala suku dalam hati, dan nyaris tak terdengar oleh siapapun. Sebagai serata menghampiri Ukir yang ingin merebut tongkat tersebut. Mereka mencoba merebut tongkat yang dipegang oleh Ukir, tongkat yang benar-benar yang menyimpan misi suci. Dimiliki Ukir, ia mampu melewati rintangan ini. Dan di tengah kepungan kegelapan yang menggulung seperti badai yang diam, saat harapan nyaris larut bersama asap, si Ukir tiba di suatu tempat. Dalam tempat tersebut, Ukir tidak sendiri.
suku berkata, kalian adalah dua sisi dari alam yang berbeda, laut dan gunung, ingatan dan harapan. Kini waktunya tiba untuk menyalakan kembali keseimbangan yang telah hilang, dan saat itu bumi pun seakan menahan nafas menanti apa yang akan mereka lakukan. Di bawah langit yang perlahan mereka, cahaya fajar dan kedua gadis itu pun bersisian di hadapan altar malam. Ketika monster terakhir hancur menjadi debu dan suara perang menghilang dari udara, dunia terdiam dalam keheningan yang suci.
itulah kisah yang kututurkan. Sebuah kisah yang mengalir dari kisah tentang dua saudara, Pasir dan Ukir. Terimalah salam hangat dari kami, mutiara-mutiara indah dari Kabupaten Badung.